Selamat datang, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam hangat, senang berjumpa kembali. Apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, matematika dengan materi pengumpulan dan penyajian data atau statistika yang merupakan materi terakhir di semester 2. Agenda atau topik yang akan dibahas ada 5. Yang pertama, pendahuluan. Meliputi tujuan pembelajaran, apersepsi, dan motivasi. Topik kedua, siapa aku? Di sini kita akan belajar membuat kartu identitas sederhana. Topik ketiga, pengumpulan data. Dilakukan dengan 3 metode atau 3 cara. Kemudian topik keempat, latihan. Saat latihan ini, kerjakan dengan baik. Topik terakhir, topik kelima, evaluasi. Seperti biasa akan dilakukan lewat kuis yang akan dibagikan di deskripsi video ini pada jam yang ditentukan. Oke, kita masuk ke topik pertama. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 2, yaitu dengan mengamati gambar dan teks serta melakukan kegiatan, siswa dapat menyebutkan data diri dan lingkungan dengan percaya diri. 2. Dengan mengamati gambar dan teks serta melakukan kegiatan, siswa dapat menjelaskan cara mengumpulkan data dengan percaya diri. Apersepsi. Perhatikan gambar di samping. Apa kalian tahu apa yang dipegang anak dalam gambar di samping? Ya, namanya KIA, Kartu Identitas Anak. Apa kalian juga sudah punya? Ya, harusnya kalian sudah punya. Anak-anak Indonesia semuanya harus memiliki KIA. Terutama yang sudah berusia di atas 5 tahun. Jadi kalau mengurus KIA bagi anak di atas 5 tahun, akan ada fotonya di sini. Ya, seperti itu. Apa fungsinya? Ya, kalian pasti punya, kira-kira apa fungsinya? Ya, sesuai dengan namanya kartu identitas. Kalau orang dewasa punya KTP, kartu tanda penduduk sebagai identitasnya di negara Indonesia ini. Kartu identitas anak merupakan identitas anak bersangkutan. Nanti kartu ini juga akan sangat bermanfaat dalam mengurus sekolah. Jadi kalian harus memilikinya. Apa saja isi kartu itu? Ya, di kartu itu ada banyak tulisan seperti nama, kemudian tempat, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Jadi, disebut apakah semuanya itu? Nama, tempat tanggal lahir, alamat, golongan darah, disebut apa? Ya, itu semua disebut data atau data diri si anak. Ya, jadi itu disebut data. Itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini tentang pengumpulan data. Ya, dalam statistika yang pertama, bagian pertama kita akan belajar tentang pengumpulan data. Oke. Motivasi. Ya, jadi selama pembelajaran ini berlangsung, kalian harus belajar mandiri sesuai situasi dan kondisi. Kalian belajar jarak jauh lewat online. Belajarlah yang mandiri, atur dirimu untuk mengerjakan semua tugas sebaik-baiknya. Yang kedua, lihat di sana ada gambar Naruto, terkenal dengan tekad atau niatnya yang kuat. Kalian juga harus seperti itu. Tidak ada halangan dalam belajar selama ada niat yang kuat. Ketiga, sungguh-sungguh. Kerjakan tugas hingga kamu puas dengan pekerjaanmu. Jadi kalau kamu puas dengan pekerjaanmu, orang lain juga akan puas.
Seperti itu. Tugasnya lengkap, rapi, dan benar. Kamu puas, orang lain juga pasti akan puas ketika melihat tugas kamu. Nomor 4, teliti. Perhatikan dengan seksama agar tugasmu lengkap. Ya, beberapa kali ya, tidak semua ya, tidak banyak ya. Ada anak yang biasanya mengumpulkan tugas terburu-buru, tidak dicek apakah tugasnya sudah lengkap, sudah benar, sudah dikumpul. Jadi kalau masih ada sisa waktu, kalian cek lagi tugasnya, kelengkapannya, baru disetorkan. Kita masuk topik kedua ya. Topik kedua maksud Bapak, siapa aku? Kenali dirimu dengan baik. Nah, di sini ada gambar, namanya Tina. Jadi Tina mengenal dirinya. Ya, Tina dapat menyebutkan data dirinya dengan baik. Oke. Tina juga dapat membuat kartu identitas dirinya dengan rapi. Jadi di sana ada nama, tinggi, berat, golongan darah, ukuran sepatu. Tina bisa menyebutkannya dengan baik. Dan dibuat kartu identitasnya dengan rapi. Lalu, bagaimana denganmu? Apakah kamu juga bisa membuat kartu identitas karyamu seperti Tina? Ya, Bapak yakin kalian pasti bisa. Ya, usahakan karyamu juga lebih bagus dari punya Tina tersebut. Lebih rapi, lebih lengkap, seperti itu. Oke, perhatikan yang berikut ini. Jadi, cobalah buat kartu identitas anak. Nanti silahkan dikumpulkan. Buat kartu identitas dengan memuat data. Nama, umur, berat, tinggi, golongan darah, dan ukuran sepatu. Jadi tadi di identitasnya Tina tidak ada ukuran sepatu. Silahkan kalian isi. Ya, diisi gambar. Oke. Setelah selesai, kalian kumpulkan. Jika kalian kekurangan waktu, dihentikan saja sejenak atau jeda sejenak videonya di sini, di pause. Nanti kalau sudah selesai kartunya, silahkan lanjut kembali. Ya, oke Bapak lanjutkan. Kita masuk ke topik ketiga, pengumpulan data. Dalam materi ini kalian diharuskan atau memerlukan ketelitian. Ya, namanya pengumpulan data. Apa itu data? Menurutmu ya, apa itu data? Tadi kan sudah ya, di KIA-nya itu ada datanya, ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, itu disebut data. Lalu menurutmu apa data itu? Ya, kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar atau nyata. Sekali lagi, keterangan yang benar atau nyata. Sering disebut fakta. Ya, jadi data itu belum bernilai bagi seseorang. Dan harus diolah terlebih dahulu. Jadi data itu keterangan yang benar. Nah, nanti diolah dulu, biar menarik, ya, biar ada tujuannya, baru bisa digunakan. Jadi secara sederhana, data itu keterangan yang benar atau nyata. Untuk pengolahan datanya nanti akan dibahas di pelajaran berikutnya, di video berikutnya, ya. Yang pertama kita harus ketahui jenis data dulu. Di gambar ini termasuk salah satu jenis data. Ini namanya data kuantitatif. Ya, atau kita sebut data angka. Data berupa angka, namanya data kuantitatif. Contoh data berat badan siswa atau berat badan kalian. 35 kg. 35 itu dalam angka. Ya, disebut data kuantitatif. Yang kedua, data kualitatif. Selain data angka, ada juga data bukan angka. Seperti hobi. Hobi kamu apa? Misalnya memancing. Itu ditulis memancing dalam pengumpulan datanya. Itu bukan angka. Oke. Makanan kegemaran. Misalnya sate. Sate bukan angka. Oke.
Sampai sini kalau belum memahami dengan baik, bisa dijeda sejenak, dibaca-baca lagi. Kita lanjut ya. Oke, cara pengumpulan data. Ada 3. Yang pertama, pencatatan langsung. Jadi cara mengumpulkan data yang pertama namanya pencatatan langsung. Contoh, Bapak guru mencatat berat dan tinggi badan siswa. Nah, itu dicatat langsung, diambil timbangan dan pengukur tinggi. Dicatat langsung. 35 kg dicatat dalam tabel yang sudah dibawa oleh Bapak gurunya. Kemudian yang kedua, wawancara atau disebut bertanya langsung. Ya, kalian diajak duduk atau ngobrol di suatu tempat, kemudian ditanya-tanyai pertanyaan. Ya. Misalnya wawancara tentang data diri. Ya. Tentang umur, hobi, sekolah dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya lembar isian. Ya, cara pengumpulan data yang terakhir namanya lembar isian atau angket atau kuesioner. Jika data yang kamu kumpulkan mencakup wilayah yang luas atau orang yang banyak, lembar isian bisa menjadi solusi. Coba bayangkan kalau orangnya 1000 orang begitu, mau dikumpulkan datanya. Kita wawancarai satu-satu. Setahun kemudian baru selesai. Nah, kita dituntut cepat. Maka kita pakai lembar isian. Nah, nanti kita akan bahas di pembahasan berikut ini. Kita mulai dari pencatatan langsung. Nah, di gambar itu ada bidan ya, dan seorang anak. Jadi diukur berat badannya dan tinggi badannya. Dalam pencatatan langsung, data yang dicatat atau diukur biasanya data-data pendek. Sehingga proses pencatatan bisa dilakukan dengan cepat. Data-data pendek ya. Data tinggi badan, tekanan darah, golongan darah, yang itu. Itu contoh-contoh data yang biasanya umum ditulis dalam pencatatan langsung. Pencatatan langsung dilakukan dengan teliti. Bahkan seringkali harus menggunakan alat-alat tertentu untuk mendapatkan data yang akurat. Jadi, seperti di gambar itu dia menggunakan alat supaya datanya akurat. Teliti sekali. Ya, ada standarnya dia mengukur. Oke, kita lanjut. Jadi, di sini ketelitian ya dan akurasi. Ya, bisa memakai alat bantuan seperti tensimeter. Itu kan ada alatnya untuk mengukur tensi biar pas. Kita lanjutkan ke yang kedua. Wawancara. Jadi ini bertanya langsung. Kita ajak bertemu dulu ya. Lalu kita lakukan wawancaranya. Penjelasannya seperti berikut. Dilakukan dengan sopan. Nah, itu syarat pertamanya, dilakukan dengan sopan. Jadi kalian kalau mau wawancarai seseorang, lakukan dengan sopan. Jangan ajak orangnya untuk wawancara langsung. Bisa kalau dia tidak sibuk. Kita tanyai dulu dia sibuk apa tidak. Kalau dia sibuk, kita carikan jadwal pertemuan. Nah, bayangkan. Ya, jadi harus sopan. Tolong persiapkan daftar pertanyaan sebelumnya. Sehingga ketika bertemu, jadwal bertemu sudah datang, kita tidak kebingungan bertanya kepada yang disebut ini narasumber ya. Jadi buat daftar pertanyaan sebanyak mungkin agar data hasil wawancara lebih akurat. Ya. Jadi semakin banyak pertanyaan, nanti hasil wawancara akan lebih akurat. Orang yang kita wawancara ini disebut narasumber, sedangkan diri kita yang mewawancarai disebut pewawancara. Contohnya ya, wawancara pembangunan jembatan. Misalnya ada tentara sedang membangun jembatan. Kita wawancarai tentaranya. Berapa menghabiskan dana, di mana dapat dananya, berapa hari diselesaikan. Kita tanya satu-satu, kita susun daftar pertanyaannya dulu. Ya. Dan wawancara pekerjaan. Biasanya kalau orang melamar pekerjaan, nanti kalian sudah dewasa ya. Melamar pekerjaan, ada wawancaranya. Ya.
wawancara kesehatan terhadap seseorang dokter. Ya, jadi kita cari dokternya, kita wawancarai tentang penyakit tertentu misalnya demam berdarah, atau sekarang yang ngetren COVID-19. Kira-kira apa penyebabnya? Cara mencegahnya supaya tidak tertular. Ya, itu kita tanyakan ke dokter. Itu namanya wawancara. Ada istilah social distancing. Nah, itu kira-kira apa artinya ditanyakan ke dokternya. Semacam jaga jarak gitu ya, selama penularan COVID-19 ini. Oke. Yang selanjutnya, data dalam wawancara biasanya berupa keterangan-keterangan yang agak panjang. Itu. Ada juga yang pendek, tapi biasanya wawancara ini akan melibatkan pertanyaan yang jawabannya panjang, karena ini dilakukan dengan santai. Ya, tidak kejar waktu, tidak terlalu mengejar waktu, sehingga diperlukan konsentrasi mendengar. Jadi tolong dengarkan jawaban narasumbernya dengan baik. Lalu pencatatan yang baik. Sudah membawa buku biasanya. Tuh, dia akan membawa buku tuh yang laki-laki dalam gambar, membawa buku untuk mencatat dan juga berisi daftar pertanyaan. Begitu narasumbernya bicara, dicatat dengan baik, biar tidak datanya hilang. Nah, selain dicatat, ya namanya saja wawancara, bisa ada yang lupa, maka pewawancara juga akan merekam wawancaranya dengan menggunakan tape recorder. Ada sekarang yang umum dipakai, kalau kita ya secara orang umum begini, kita pakai handphone untuk merekamnya. Yang penting suaranya atau informasi yang dijelaskan oleh narasumber tidak hilang. Ya, jadi dalam wawancara diperlukan daftar pertanyaan, sikap yang sopan, kemudian alat pencatat informasi, kemudian tape recorder atau handphone untuk merekamnya. Kita lanjut. Yang terakhir di sini metodenya lembar isian. Seperti penjelasan sebelumnya ya. Metode pengumpulan data ini sangat efektif untuk menjangkau wilayah yang luas. Jadi sangat cocok menjangkau wilayah yang luas. Misalnya satu kabupaten, bahkan satu provinsi bisa, satu negara juga bisa. Dengan banyak orang. Ya, dalam waktu yang singkat, misalnya dikasih batas waktu 1 minggu itu bisa selesai. Karena ini disebarkan kertasnya ya. Kertas lembar isiannya ini atau formulirnya atau form lembar isiannya disebut juga angket atau kuesioner ya. Disebar begitu. Jadi kita tinggal tunggu di rumah. Nanti dikumpulkan lembar isiannya ketika waktunya sudah tiba untuk mengumpulkan. Kuncinya di sini diperlukan keterampilan untuk membuat formulir lembar isian agar mudah diisi oleh responden. Oke, ngerti ya? Oh ya, bertanya. Responden, apa responden? Apa itu responden? Jadi orang yang kita beri lembar isian atau orang yang mengisi lembar isian ini disebut responden. Jadi lembar isian ini bisa diisi di rumah masing-masing atau di tempat lain bisa oleh respondennya. Kita tinggal saja tinggal kasih lembar isian, terus kita cari orang lain lagi, kita berikan dia penjelasan waktu untuk mengisi lembar isian ini. Kelebihan lembar isian yang lain, ya, selain bisa menjangkau wilayah yang luas dan orang yang banyak, lembar isian juga ya dibandingkan dengan wawancara dan pencatatan langsung, ini responden lebih leluasa menjawab pertanyaan yang bersifat rahasia. Bayangkan, karena ini kadang-kadang ya biasanya lembar isian ini tidak diisi identitas gitu. Jadi dia bebas menjawab dengan leluasa. Bahkan untuk pertanyaan yang rahasia sekalipun, contohnya penyakit menular gitu. Misalnya mau mau cari responden untuk COVID-19 setelah virus ini bisa diatasi. Nanti disebarkan, sudah bebas misalnya negara kita dari pandemi ini atau wabah ini, kita sebarkan lembar isiannya untuk mengetahui siapa saja yang pernah tertular penyakit ini. Dia akan bebas leluasa mengisinya.
Nah, jadi begitu kelebihan lembar isian ini. Jadi yang dipentingkan dalam lembar isian ini adalah kerahasiaan. Ya, kerahasiaan data responden. Itu yang harus dijaga. Ya, selain keterampilan membuat formulirnya, kalian juga harus menjaga kerahasiaan data responden kalian. Ya, kalau belum mengerti silahkan dibalik lagi videonya, dibaca-baca ulang, di pause di sini boleh, dipahami dengan baik. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini contoh hasil pengumpulan datanya. Contoh hasil pengumpulan datanya. Ya, ini kan menggunakan pencatatan langsung. Jadi menggunakan pencatatan langsung di sini. Ini kan angkanya pendek-pendek ya, cuma tinggi badan, berat badan begitu. Biasanya ini menggunakan pencatatan langsung. Jadi pencatatan langsung itu kalian harus menyediakan tabelnya. Seperti inilah modelnya. Nanti ketika Siti itu dipanggil, diukur berat badannya, tinggi badannya, selesai langsung dicatat di sini. Ya, jadi tabel disediakan dahulu. Nanti ada tugas buat kalian, tolong buat tabelnya dulu, baru lakukan. Ya, pengukurannya atau pengumpulan datanya baru dilakukan. Tabelnya dulu disediakan. Ya, untuk pencatatan langsung tabel dulu disediakan. Kita lihat contoh kedua. Ini juga sama pencatatan langsung, ya. Atau ini bisa melalui wawancara. Kenapa? Karena tidak semua orang punya alat untuk mengecek golongan darah. Ya, bisa dilakukan dengan wawancara. Kalau pihak rumah sakit biasanya dengan pencatatan langsung. Ya, kalau kita orang awam atau selain kesehatan, kita lakukan dengan wawancara. Tanya, Siti apa golongan darahnya? Nah, tuh. Kita lanjut. Nah, yang ini tentang buah yang disukai dan yang tidak disukai. Itu apel dan yang disukai dan pisang yang tidak disukai. Kira-kira ini pakai model yang mana pengumpulan datanya? Ya, benar sekali, wawancara. Ya, ini pakai wawancara. Efektif dengan wawancara, ditanya aja, diajak. Kalau misalnya yang dicari datanya banyak, misalnya ini 1000 orang gitu, dicari buah yang disukai dan tidak disukai, maka yang bagus digunakan adalah ya lembar isian. Jadi perhatikan juga jumlah respondennya. Kalau terlalu banyak, kita sebar lembar isian. Ya. Oke, di sini ada latihan ya. Kerjakan dengan baik. Seperti petunjuk di awal, kerjakan dengan baik. Lakukan wawancara ke beberapa anggota keluargamu di rumah. Boleh 2, boleh 3, tergantung jumlah keluarganya di rumah. Ya, pasti ada ayah, ibu, mungkin kakak, adik gitu. Ya, minimal 2. Data yang dikumpulkan adalah nama, tinggi, berat badan, umur, pekerjaan. Nah, seperti itu. Jika masih sekolah, kalian isi dengan pelajar jawabannya. Pekerjaannya pelajar, ya. Misalnya kakaknya, misalnya masih sekolah, kakaknya atau adiknya diisi pelajar saja. Tuh. Silahkan dipahami dulu tugasnya. Boleh di pause dulu ya. Sudah? Kita lanjutkan ke contoh tabelnya. Jadi ingat, tabel dulu dibaca petunjuknya, lalu buat tabelnya. Ya, buat tabel dahulu. Sediakan tabel untuk mengisi data-datanya. Jangan sampai tabelnya belum ada, kita sudah nanya, nanti tempat masukinnya acak-acakan begitu. Jadi pekerjaan kita tidak rapi. Ingat, ya, siswa yang baik itu pekerjaannya rapi. Tuh. Teliti dia. Sudah ada tabelnya lengkap, begitu. Baru lakukan kegiatan. Di sini nomor, nama sesuai petunjuk tadi ya. Tinggi dalam kurung cm. Jadi ini tingginya dalam cm. Nanti tinggal ditulis angka saja. Berat badan dalam kilogram, tinggal ditulis angka, misalnya berat badan ayahnya 60 kg, ditulis 60 aja. 60 saja ya. Umur dan pekerjaan. Bisa di pause di sini, kalian salin di bukunya pakai penggaris yang rapi. Setelah selesai silahkan dilanjutkan. Oke. Lanjut. Evaluasi. Jadi seperti biasa evaluasi dilakukan melalui kuis.
yang akan tersedia di deskripsi video. Ya, jadi di waktu yang ditetapkan ya. Untuk evaluasi nanti di kuisnya dibagikan jam 12:30 WITA, waktu Indonesia Tengah. Seperti itu. Silahkan perhatikan deskripsi video. Cek di jam tersebut. Oke. Kita lanjutkan. Nah, jangan lupa istirahat. Ya, ini jam istirahat. Jadi semua orang perlu istirahat, tidak boleh terus bekerja terus stres, itu tidak boleh. Nanti kalau tidak istirahat bisa stres seperti yang Bapak bilang tadi. Kita istirahat dulu, istirahatkan badannya, istirahatkan pikirannya, ya. Kalau semuanya sudah beres ya. Atau boleh sebelum itu istirahat dulu, kerjakan lagi, silahkan. Kalian atur dirinya di rumah. Seperti tadi Bapak bilang di awal, belajar mandiri, selesaikan semua tugas gitu, tanpa lupa istirahat. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Dan juga Bapak minta silakan dibagikan video ini kepada teman-temannya. Mungkin saja temannya juga mengalami gangguan dalam belajarnya atau susah memahami. Mudah-mudahan dengan video ini mereka bisa memahami dengan lebih mudah. Oke, Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa.